Ya, ini saya coba screen recorder, semoga saja bisa terbackup saya sebagai presenter. Bapak, Ibu, semuanya saya izin share screen langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik, kakak sekalian. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, mas-mas sekalian di virtual koordinator training. Dan pada kesempatan ini saya selaku presenter pada webinar ini ya. Dan kita akan membahas tentang pembelajaran daring dengan sinkronus melalui Telegram. Jadi, kita akan memanfaatkan Telegram untuk pembelajaran daring, namun dengan sinkronus. Langsung saja, kita akan membahas beberapa definisi. Definisi ini saya sampaikan kepada para audiens supaya kita memiliki pemahaman yang sama ya, dan kita sepakat. Oke. Yang pertama, pembelajaran daring adalah pembelajaran dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Jadi ada kebalikannya, pembelajaran luring. Pembelajaran luring itu berarti pembelajaran di luar jaringan, artinya secara tatap muka. Kalau seperti ini, artinya secara online. Dan untuk sinkronus sendiri adalah komunikasi online yang dilakukan dengan menggunakan media seperti video call dan atau chat secara langsung, real time, sehingga memungkinkan terjadinya sebuah diskusi atau brainstorming. Dan definisi asinkronus itu juga sama ya, komunikasi online, tetapi tidak langsung atau dilakukan secara tunda, seperti email, membaca dan menulis dokumen online melalui World Wide Web. Kenapa berbeda? Padahal kan sama-sama online. Ya, kalau misalkan video call atau chatting secara langsung, itu bisa langsung diskusi atau bisa langsung dibalasi secara real time. Akan tetapi kalau misalkan email atau website, itu kan si penulis menulis sebuah artikel, lalu kalau misalkan ada yang menanggapi dan sebagainya, itu kan tidak langsung dibahas atau dijawab secara real time, tetapi beberapa hari kemudian baru ketika dibuka bisa dibalas atau ditanggapi beberapa pertanyaan yang ada. Dan untuk Telegram sendiri, itu adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multi platform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Klien Telegram tersedia untuk perangkat Telegram seluler, misalkan berbasis sistem Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch, dan sistem perangkat komputer seperti Windows, OS X, dan Linux. Oke, kalau sudah membicarakan tentang definisi, semoga kita sepakat ya definisi tersebut. Lalu kita menuju ke Telegram, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak, mas, adik-adik sekalian yang saya hormati. Telegram tadi sudah dibacakan ya, adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Dan Telegram itu sendiri bisa di-download melalui HP, tablet, di Play Store pada Android, App Store pada iOS. Adapun link download bisa Bapak, Ibu, adik, kakak sekalian dilihat ya. Insya Allah nanti akan kita kirim di chat, di kolom chat ya. Oke. Lanjut. Dan Telegram bisa di-download melalui HP, tablet di-upload di Play Store pada Android, App Store pada iOS, dan bagi pengguna laptop bisa menggunakan fasilitas Telegram Web melalui web.telegram.org. Oke.
Dan cara install, bikin akun, kirim pesan sama seperti Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Adik menggunakan WhatsApp. Oke, setelah kita membahas tentang Telegram, kita lanjutkan. Lalu bagaimana proses pembelajaran dengan sinkronus via Telegram? Tadi kita sudah membahas ya, pembelajaran itu apa? Yaitu ya proses pentransferan ilmu dari seorang guru ke siswa dengan menggunakan beberapa model pembelajaran atau metode. Dan di sini metodenya adalah sinkronus. Sinkronus itu adalah bagaimana menciptakan diskusi brainstorming antara satu siswa dengan siswa lainnya dengan bimbingan seorang guru. Dan alat yang digunakan adalah Telegram. Lalu di sini beberapa tahapan pembelajaran yang saya tawarkan kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Kita awali dengan pembukaan. Kita salam, lalu kita tanya kabar, kemudian kita melakukan beberapa stimulus supaya anak-anak itu semangat dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan jangan lupa setelah pembukaan, tanya kabar, kemudian stimulus beberapa fenomena yang ada, kita kembali mengingatkan tata tertib dalam pembelajaran. Kenapa pembacaan tata tertib atau pengingatkan kembali tentang tata tertib ini penting untuk dilakukan? Itu karena supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu kendala apapun. Kenapa? Karena sudah disepakati bersama. Lalu awali dengan kasus ya kan yang tadi saya katakan. Sebelum pembelajaran, maksudnya materi pembelajaran dilakukan, alangkah baiknya diawali dengan kasus yang berhubungan dengan pembelajaran. Kenapa? Supaya diskusi sinkronus ya secara real time, brainstorming dilakukan atau berjalan atau terjadi dengan baik. Ya. Nah, ini dia. Setelah brainstorming antar siswa terjadi, maka tentunya di dalam bimbingan guru. Misalkan kalau ada kasus seperti ini, itu bagaimana penyelesaian? Oh, ternyata kasus ini bisa diselesaikan dengan materi pembelajaran matematika misalkan ya. Dengan rumus ini misalkan dan sebagainya. Tentunya guru di sini merupakan unsur yang sangat penting untuk membimbing atau mengatur jalannya diskusi sesuai dengan tema. Kenapa? Karena kalau misalkan diskusinya keluar dari tema, keluar dari subbab materi yang dipelajarikan, akan sedikit membiaskan tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke. Lalu jangan lupa apresiasi untuk keberhasilan bersama. Jangan sampai ketika ada anak didik kita melakukan kesalahan, kita beri hukuman, tetapi ketika anak didik kita berhasil atau melakukan sebuah keberhasilan dalam proses pembelajaran, kita tidak memberikan apresiasi. Maka alangkah baiknya kalau kita misalkan ya seorang guru sangat imbang gitu, misalkan melakukan sebuah kekeliruan atau gaduh, mengganggu, ya kita beri sanksi. Begitu juga sebaliknya, kalau dia berhasil, dia baik, lalu dia memberikan sebuah hal yang unik, ya kita patut untuk memberikan apresiasi. Seperti itu. Dan selanjutnya kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan ini penting sekali diberikan oleh seorang guru kepada murid-murid dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena dengan kesimpulan ini anak-anak bisa menangkap beberapa poin yang diajarkan terkait materi yang dibahas tadi gitu. Adapun refleksi itu juga penting ya, penting. Kenapa? Karena dengan adanya refleksi anak-anak bisa mengaitkan materi yang ada dengan kasus-kasus yang ada tadi gitu. Misalkan
kita belajar tentang segitiga Pitagoras. Lalu kasusnya yang ada adalah misalkan pembuatan sebuah atap. Ada panjang sekian, lebar sekian, lalu panjang miringnya yang harus kita tentukan panjangnya itu berapa. Nah, itu kan perlu dijelaskan tuh refleksinya. Refleksinya berarti bahwa pembelajaran matematika itu ternyata penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan Pitagoras dan sebagainya. Banyak sekali beberapa kasus yang tentunya berhubungan dengan pembelajaran. Ya, contohnya di sini matematika. Lalu penutup ini pun perlu. Kenapa? Karena dengan penutup ini menandakan bahwa materi ajar yang kita sampaikan itu sudah selesai dan sudah khotam. Dan ya udah, sudah titik, intinya ini materinya sampai sini. Dan selanjutnya para guru sekalian, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, infokan materi ajar berikutnya. Kenapa? Supaya anak bisa mempersiapkan diri sebelum pembelajaran berikutnya dilaksanakan. Seperti itu. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, apakah suara saya masih terdengar? Oke. Masih terdengar ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan dengan Telegram? Diskusi atau brainstorming antar anggota. Kenapa diskusi brainstorming antar anggota bisa dilakukan dengan Telegram? Ya, karena dalam Telegram itu ada menu chat, voice note, dan video note, dan sebagainya. Nanti kita akan praktek ya. Lalu saling kirim file, foto, video, share lokasi, kontak. Share lokasi ini penting sekali ya. Kenapa? Karena misalkan ya, ini kan PJJ nih, semua anak-anak tidak boleh keluar, apalagi di masa pandemi ini. Dengan adanya share lokasi ini, guru bisa menanyakan, misalkan kepada si A atau si B, si C. Si A ada di mana? Otomatis kan anak-anak kan pasti punya bawa HP semua ya. Ya walaupun ada 1, 2, 3 mungkin nggak punya HP atau nggak bawa HP. Nah dari situ ketika mereka share lokasi, kita tentu tahu, oh ternyata lokasi dia tidak di rumahnya ataupun apa. Ya tentunya dengan catatan kita sudah tahu ya tempat tinggal mereka. Seperti itu. Praktek. Nanti prakteknya langsung saja ya. Di akhir. Oke, lanjut. Lalu beberapa keuntungan. Sorry ya, ini kurang Keuntungan Telegram itu apa? Di sini ada menu poll. Poll itu adalah sebuah menu di Telegram untuk voting. Di sini ada anonymous ya, artinya ketika ada voting yang kita buat, lalu di situ ada pilihannya anonymous voting. Artinya si pemilih atau si penekan atau si pengeklik vote itu tidak bisa diketahui namanya. Tapi kalau misalkan dinonaktifkan, ya tentu akan terlihat, oh ternyata yang ngeklik, yang milih A ini, si B, si A, si C, dan si D. Dengan syarat kita sudah menyimpan kontak mereka di Telegram kita. Di situ juga ada ya multiple answer. Misalkan kita bikin kuis, ada opsi A, B, C, D, E misalkan. Ya itu bisa. Kuis mode. Ini kuis. Tentu di sini juga nanti akan ada prakteknya ya nanti. Misalkan kita bikin pertanyaan, misalkan Presiden pertama Indonesia itu apa? Misalkan ada Soekarno, Soeharto, Jokowi dan sebagainya. Nah, nanti di sini kita pilih, tentukan kunci jawaban yang benar apa, misalkan Soekarno. Nah, nanti bagi mereka yang bisa menjawab dengan benar akan ada perayaan yang ditimbulkan dari Telegram itu sendiri. Begitu juga kalau salah akan diberi tanda silang, dan di situ juga ada catatan, misalkan catatannya belajar lagi yang rajin dan sebagainya. Nanti akan praktek ya. Oke, poll. Nah,
Ini juga sebenarnya sama ya terkait voting. Tapi votingnya nama tertera secara apa ya? Secara list akan menghabiskan tempat. Kalau saya sendiri sih seringnya pakai poll karena tidak menghabiskan tempat gitu. Dan bisa broadcasting, game dan lain sebagainya. Di sini kekreatifan seorang guru itu diperlukan ya. Dengan Telegram, dengan beberapa menu yang ada, silahkan kita desain untuk bisa dibuat sebagai game. Dan bot, nah ini dia. Mungkin Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian belum banyak yang tahu ya. Ternyata Telegram itu bisa digunakan untuk men-scan atau membaca QR kode yang ada atau membuat kode QR. Insya Allah nanti di akhir presentasi ini akan dipraktekkan bersama-sama. Jadi tenang aja ya Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Lalu ini juga bisa ya mengetahui keaktifan anggota grup. Ya, misalkan kita punya grup, misalkan grup matematika. Di situ ada anggotanya misalkan 30. Namanya si A, si B, si C, si D. Nah, kita ingin tahu apakah si A ini aktif atau enggak. Ya udah, kita klik grup, lalu kita misalkan pilih tanggal. Tanggal sekian, apakah ada chat si A? Lalu misalkan kita itu berbasis tanggal ya. Lalu kalau misalkan berbasis nama, misalkan kita pilih nama si A. Berapa chat yang sudah dilakukan oleh si A? Berapa chat yang dilakukan oleh seorang si B, si C, dan si D? Kita akan tahu. Berarti semakin banyak chat yang mereka lakukan, berarti dia aktif. Dan sebaliknya, kalau misalkan jumlah chatnya sedikit, berarti dia tidak aktif. Nah, itu sebuah keunggulan dari Telegram itu sendiri. Seperti itu. Lalu kita praktek ya. Oke, nanti ya setelah presentasi ini. Oke, lalu ini beberapa informasi ya terkait perbedaan Telegram dan WhatsApp. Telegram dan WhatsApp berdasarkan sinkronisasi. Telegram itu bisa digunakan di berbagai perangkat secara bersamaan. Kalau WhatsApp tidak bisa. Kalau sudah satu HP ya udah HP itu sendiri. Tapi kan kalau Telegram kan bisa ya, bisa di laptop, bisa di tablet, di HP. Bahkan kalau misalkan kita di telepon, di tablet ya bunyi, di HP juga bunyi dan sebagainya. Itu keunggulan Telegram ya. Keamanan. Di sini ada fitur rahasia akun hilang dengan sendirinya dengan beberapa durasi waktu ya. Adapun WhatsApp itu mengikuti jejak Telegram. Jumlah anggota itu lebih dari 2.000, bahkan saya terakhir melihat itu lebih dari 40.000. Kalau WhatsApp itu hanya 250. Jenis besarnya file yang dikirim itu bisa 1 sampai 5 GB. Kalau WhatsApp itu 100 byte. Penyimpanan cloud, kalau ini memori device. Jadi Telegram itu tidak menghabiskan memori device atau HP, laptop dan sebagainya. Stiker mendukung, kalau WhatsApp itu baru ada sebagian. Hashtag di sini ya membuat chat pada grup lebih terstruktur. Kalau WhatsApp belum memiliki. Bot ada. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Kalau WhatsApp belum. Voice call belum bisa. Kalau WhatsApp sudah bisa. Ini saya rangkum dari alamat situs www.bacala.biz. Oke. Dan Bapak Ibu, adik-adik, Mas dan sekalian, di sini ada beberapa quotes ya dari Dave Miller bahwa the creation of joy is far more important than any method, technique, or media used. Artinya apa ini? Mengkreasikan beberapa permainan ya dalam proses pembelajaran itu jauh lebih penting daripada metode, teknik, dan media yang digunakan itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, adik, Mas, Mbak sekalian, khususnya bagi saya sendiri terkait pembelajaran daring dengan sinkronus ya dan melalui Telegram. Matur suwun, selamat mencoba, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya kembalikan kepada moderator ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih untuk Pak Mulis, Pak Nur Hidayat?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kebuka? Oke, sudah. Oke, terima kasih Ibu Mia yang sudah membantu kami. Oke, tadi kita sudah sampai pada slide diskusi brainstorming antar anggota. Kita bisa mengirim chat. Nah, adapun pengiriman chat bisa dipraktekkan Ibu Mia. Apa isi chatnya? Ya saling bertanya ya. Misalkan ada kasus seperti ini, kemudian bisa dijawab dan disitulah brainstorming bisa diciptakan. Dan voice note juga bisa. Ibu Mia bisa klik layar mic di aplikasi Telegram itu. Ya, di situ juga bisa ya. Misalkan di sini, nah, di pojok itu yang ada mic-nya itu tuh di pojok kanan. Dan kalau misalkan diklik lagi, itu berubah menjadi video note. Dan untuk saling kirim file, itu di situ kayak ada itu apa? Gambar apa itu? Keluar lagi Bu Mia. Gambar kayak apa nih? Klip ya, gambar klip di situ ada pilihan file, kemudian foto, kemudian video, share lokasi, dan kontak. Share lokasi itu bisa kita gunakan untuk mengecek keberadaan siswa-siswi kita ya. Apalagi di sini kondisinya masih pandemi, tidak boleh kemana-mana. Kalau ternyata misalkan lokasinya di luar rumah, ya bisa dinasehati dan sebagainya. Itu. Kemudian beberapa keuntungan yang bisa saya lakukan itu adalah poll ya. Poll ini adalah merupakan keuntungan kita dapatkan ketika kita menggunakan Telegram. Poll di sini bisa berupa voting atau multiple answer dan quiz mode. Jadi ketika ada quiz nih, kita kirim pertanyaan. Presiden pertama Indonesia itu apa? Misalkan yang pertama Soekarno, yang kedua Hatta, yang ketiga misalkan Soeharto dan sebagainya. Lalu ketika siswa mengklik benar, ya, oke, mengklik benar, maka akan ada sedikit perayaan dari Telegram itu sendiri, gitu. Oke, Ibu Mia mohon dibantu ya. Nah, di situ ada poll ya, mau dibantu. Nah, kemudian di bawahnya pilih quiz mode, pilih quiz mode. Ya, pilih quiz mode. Sudah dipilih quiz modenya? Tapi untuk layar yang muncul di saya masih loading nih, belum sampai situ. Ini malah keluar. Kita kembali ke Telegram. Oke, coba Ibu milih yang benar. Soekarno. Diklik gitu aja. Nanti akan ada perayaan yang muncul. Ya kan? Ada perayaan yang muncul kan? Iya. Ya, tapi kalau misalkan nanti tidak benar yang dipilih oleh siswa, nanti langsung menandakan tanda silang. Dan di situ juga ada beberapa tambahan terkait follow up-nya. Kalau misalkan bisa ditambahkan, harap belajar lagi dan sebagainya. Itu salah satu keunggulan Telegram, yaitu poll. Kemudian ada yang namanya add poll bot. Ini sebenarnya sama seperti voting, tapi namanya tertera. Dan ada broadcast, kemudian game dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang paling seru nih. Kita kalau ingin membuat barcode tidak perlu memakai apa ya, alamat atau situs web dan web sebagainya. Tetapi kita tinggal gunakanlah aplikasi Telegram. Kita bisa
membuat QR kode dengan Telegram, atau dari QR kode bisa kita ubah ke dalam sebuah link dan sebagainya gitu. Mungkin Ibu Mia bisa membantu saya. Silahkan Ibu Mia ketik di halaman utama Telegram yang di bawah chat, search or message or user. Di situ Ibu bisa klik, ketik QA, kemudian make kode, make apa tuh? QR, coba QR. Jangan QR, jangan bukan di situ. Di apa nih, kayak sebelah kiri. Sebelah kiri situ. QR. Sebentar kita tunggu. Kemudian kode. Atau QR bot mungkin. Ini merupakan aplikasi dari kode barcode untuk di-convert ke dalam teksnya. Misalkan alamatnya www.google.com ya. Kemudian di situ sudah diubah jadi barcode. Masukkan barcode saja. Apakah sudah memiliki kode barcode di file alat belajarnya? Kalau punya, coba silakan masukkan ke situ. Kalau nggak punya, oke, berarti diawali dari, atau saya kirim ya, kirim dari sini ya. Kirim dari sini. Dari grup mana nih? Oke. Oke, dari sini nih. Saya kirim di grup yang tadi Ustazah. Oke, ini sudah saya kirim di grup yang praktek VCT. Di situ sudah ada barcode. Bisa di-download terlebih dahulu. Oke. Sudah. Kemudian Ustazah bisa kirim ke bot tadi. Oke. Secara otomatis akan langsung muncul URL sebelum dijadikan barcode. Itu. Jadi gampang sekali. Kemudian lalu kalau sebaliknya gimana? Sebaliknya silahkan Ustazah bisa klik lagi di menu utama, QR, kemudian kode bot. Oke. QR, kemudian kodenya jangan di spasi. Iya. Kemudian bot itu yang gambarnya kecil. Botnya di spasi. Ya. Oke, yang gambarnya kecil, tengah-tengah itu. Oke, langsung coba misalkan Ustazah ketik aja www.google.com. Kita pakai contoh yang mudah saja. Oke, langsung aja send. Oke, langsung berubah secara otomatis. Jadi tidak perlu kita memakai situs atau apa saja yang sekiranya tidak familiar. Kita gunakan Telegram ini secara maksimal sehingga bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari dengan mudah. Selanjutnya, setelah itu, sebentar. Mungkin bisa saya jadikan presenter, saya akan share layar saya. Oke. Semoga saja bisa.
Ya, ya. Hmm. Oke. Ah, ah. Untuk polling itu bisa kita setting di pembuat grup. Misalkan kita yang membuat grup. Nanti siapa saja yang bisa mengirim pesan, siapa saja yang bisa mengirim video, siapa saja yang bisa membuat polling. Di situ ada settingannya. Di misalkan nih kita punya grup, saya coba share screen, semoga saja bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.